Usai menjalani pemeriksaan dan penahanan selama 3 bulan di Polda Jawa Tengah, oknum polisi Satuan Lalu Lintas Polda DIY yang tega hilangkan nyawa warga Mijen diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Selain tersangka penghilangan nyawa, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng juga menyerahkan barang bukti mobil serta berkas pemeriksaan tersangka. Dengan dikawal penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng, AKP HRD anggota Satuan Lalu Lintas Polresta DIY diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang setelah menjalani proses pemeriksaan. Dalam penyerahan tersangka, barang bukti serta berkas berita acara pemeriksaan, oknum anggota kepolisian Polda DIY yang melakukan penganiayaan hingga menewaskan Darso warga Mijen didampingi kuasa hukumnya. Pada proses penyerahan tersangka di Kejaksaan Negeri Semarang ini, kuasa hukum Darso ikut memastikan penyidik menyerahkan semua barang bukti termasuk hasil otopsi yang dilakukan oleh Lab 4 Polda Jateng. Selain memastikan penyerahan tersangka ke Kejari Semarang, kuasa hukum juga akan terus melakukan pengawasan terhadap proses persidangan hingga sampai ke penuntutan. Adapun tahap 2 pada hari ini yaitu mengenai penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang disangka melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat KUHP dan lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Adapun inisial dari tersangka yaitu inisial H. Kemudian ancaman dari pasal 352, pasal 354 ayat 2 KUHP maupun pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama atau maksimal 10 tahun penjara. Bahwa dalam pelaksanaan tahap 2 ini kami dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Jawa Tengah maupun Kejari Kota Semarang telah melakukan penahanan di rutan kelas 1 Kota Semarang dengan penahanan Jaksa Penuntut Umum 20 hari ke depan. Kemudian kami setelah melakukan pemeriksaan tersangka, kami juga melakukan pemeriksaan berupa barang bukti yaitu 9 unit handphone, kemudian 1 unit mobil Toyota Avanza beserta STNK, kemudian 1 lembar fotokopi legalisir surat keputusan nomor 103 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resta Yogyakarta. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan, telah menerima berkas berita acara pemeriksaan, tersangka serta barang bukti dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi Polresta DIY terhadap Darso warga Mijen Semarang. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Semarang akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menentukan jaksa penuntut umum dalam proses persidangan. Kalau kami tidak melakukan desakan apapun, karena memang prosesnya harusnya sesuai dengan aturan KUHP, itu ada batas waktu. Menahan seseorang itu kan ada batas waktu, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari ketentuannya harus mendapatkan izin dari instansi yang lebih tinggi lagi. Dan saat ini ketika sudah masuk ke tahapan penuntutan, maka kewenangan kepolisian sudah menjadi selesai. Akhirnya kewenangan sekarang ada di penuntutan dan di Jaksa Penuntut Umum. Nah, nanti kita kawal dalam proses persidangan, apakah nanti dakwaannya sebagaimana yang kami inginkan, apakah nanti setelah proses pemeriksaan tuntutannya sebagaimana yang kita juga inginkan, kita akan kawal terus itu. Pak, kalau untuk statusnya Pak Haryadi ini masih polisi atau sudah tidak? Informasi yang saya dapat, 5 terduga pelaku yang lain itu kan sudah disidangkan etik, dan untuk tersangka Pak Haryadi ini belum disidangkan etik. Artinya kalau melihat dari situ, maka statusnya pasti masih anggota polisi. Masih polisi ya? Alasannya apa, Pak? Saya tidak mendapatkan itu, saya tidak bertanya juga, cuman saya mendapatkan informasi bahwa yang 5 sudah mendapatkan hukuman etik, sudah ada. Tapi tersangka belum? Belum disidang etik, belum. Setelah diterima dari penyidik di Treskrimum Polda Jateng, tersangka kemudian dilakukan penahanan di Rutan Semarang untuk menunggu proses persidangan yang akan diajukan Kejaksaan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Semarang.